Bukhari. Saya kira nasihat dari Rasulullah ini adalah nasihat kepada kita kaum muslimin untuk berhati-hati kepada orang yang bermuka dua. Tadi ya, katakan paling buruk. Dan ternyata di aspek politik orang-orang bermuka dua ini subur sekarang ini. Kalau kaum muslimin mengkritik apa yang diputuskan oleh DPR, itu termasuk bagian dari politik Islam. Ketika keputusan itu bertentangan dengan Islam. Kita sebagai umat Islam ya, ini saya kira bicara tentang umat Islam. Memang harus waspada terhadap para politisi yang bermuka dua tadi. Supaya tidak menjadi korban dari apa yang mereka sampaikan. Sebenarnya mereka tidak punya niat baik kepada umat Islam. Dia hanya ingin mendapatkan sebagai rakyat mayoritas di negeri ini melalui pemilu. Sehingga perlu hati-hati. Karena yang bermuka dua ini memang berbahaya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah memberikan gambaran orang yang bermuka dua itu. Ada sebuah hadis bermuka dua atau dul wajhain. Jadi kalau di Indonesia dulu dikenal dengan ular, bahkan ular berkepala dua. Iya. Sama sebenarnya, sama bahayanya. Kalau ular mematok ya, kalau ini menipu. Iya. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, beliau katakan, inna syarron nas, jadi sesungguhnya seburuk-buruk manusia itu dzul wajhain. Seburuk-buruk manusia itu adalah yang bermuka dua. Bermuka dua. Apa itu dengan bermuka dua kata Nabi? Itu alladzi ya'ti haula'i biwajhin. Itu orang yang mendatangi satu kelompok dengan suatu wajah, wa haula'i biwajhin. Kemudian datang kepada kelompok yang lain dengan wajah yang lain lagi, dengan wajah yang satunya lagi. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari. Saya kira nasihat dari Rasulullah ini adalah nasihat kepada kita kaum muslimin untuk berhati-hati kepada orang yang bermuka dua. Tadi ya, katakan paling buruk. Dan ternyata di aspek politik orang-orang bermuka dua ini subur sekarang ini. Dan ini bukan saya yang ngomong kan, tapi dari banyak kajian-kajian termasuk KPK, Tempo dan sebagainya. Jadi artinya bahwa menasihati umat ini agar tidak terperosok gara-gara menjanjikan akan lebih baik. Ternyata nanti bisa saja setelah berkuasa umat Islam yang dulunya dimintai suara, setelah itu mereka kemudian mengkriminalisasi ulama, mengkriminalisasi tokoh-tokoh Islam dan sebagainya. Bahkan ajaran Islam sendiri pun bisa dikriminalisasi oleh mereka yang dulunya mengemis-kemis, memakai aksesoris dan sebagainya itu di panggung itu. Sehingga wajah yang sebenarnya tampil sekarang. Jadi ketika lagi nyari ini, dia pakai wajah yang berbeda. Ketika ini adalah kata Nabi seburuk-buruknya manusia. Nah tentu saya kira umat Islam ini kan mayoritas, sehingga saya kira saatnya umat Islam ini bukan lagi menjadi sekedar objek. Tadi kita bicara umat Islam ini sebagai objek. Penonton tadi ya. Penonton, objek yang pemainnya adalah seperti tadi di panggung politiknya itu. Sehingga mestinya umat Islam ini sudah berbicara, tetapi bukan bicara tentang bahwa umat Islam ini harus bikin partai politik, bikin partai baru dan sebagainya. Tapi aktivitas politik ini sangat banyak, karena aktivitas politik bagi umat Islam itu saya kira bagaimana kita mengontrol kekuasaan, mengontrol negara ini agar rodanya itu berjalan sesuai syariah. Di rel yang sesuai. Dan ini bisa banyak yang bergabung di situ, termasuk ulama. Sehingga ulama itu berpolitik bukan berarti ulama itu masuk partai politik. Tapi mereka bersuara ketika ada kebijakan tidak sesuai dengan Islam. Keluar dari rel tadi. Keluar dari rel Islam. Atau ada kebijakan-kebijakan yang dia membahayakan kehidupan kaum muslimin. Atau ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan syariat. Itu adalah politik yang saya sebut sebagai islamisasi politik. Sehingga politik ini jangan hanya dicari suaranya ketika
dibutuhkan pemilu, ketika pemilu, tapi kemudian tidak lagi berbicara tentang Islam ketika selesai. Padahal kalau bicara Islamisasi politik, dan politik ini adalah kebijakan sehari-hari. Dan itulah tugas kaum muslimin untuk melakukan itu. Dan itu adalah yang disebut dengan Islamisasi politik. Sehingga bagi umat Islam, bagi kita ini, politik adalah bagian dari dakwah. Politik bagian dari dakwah. Karena dakwah itu kan menyerukan, memaparkan tentang ajaran Islam agar bisa diterapkan dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan bernegara, termasuk kebijakan-kebijakan negara. Kalau kaum muslimin mengkritik apa yang diputuskan oleh DPR, itu termasuk bagian dari politik Islam. Ketika keputusan itu bertentangan dengan Islam. Sehingga umat Islam di Indonesia ini karena mayoritas, mestinya mereka berdiri untuk menjaga ajaran Islam ini. Agar bisa diterapkan, atau minimal menjaga agar tidak dinodai oleh kebijakan-kebijakan nanti yang dapat bertentangan dengan Islam. Dan itu saya kira tugas sepanjang waktu. Bukan hanya di tahun politik atau pada saat, dan itu bukan panggung lagi, tapi adalah kehidupan yang sebenarnya. Dan itulah politik, saya kira, bagi politik kaum muslimin. Dan yang perlu dicatat bahwa politik seperti ini prosesnya adalah bersifat argumentatif, sehingga perlu waktu. Ya, ini seperti ini kan argumentatif. Diskusi itu ya, betul. Diskusi di kampus, di pesantren, di tempat manapun, dan itu sepanjang waktu bentuknya. Termasuk edukatif juga. Jadi membuat orang menjadi lebih cerdas tentang politik. Karena nanti kalau penontonnya cerdas, aktornya ini akan menyesuaikan dengan penontonnya. Iya, jadi aktornya dipaksa jadi cerdas. Dari cerdas juga. Sehingga penonton ini ditakuti oleh para aktor, sehingga tidak terhipnotis. Dan satu lagi catatan saya kira bahwa proses, karena ini adalah proses dakwah sebenarnya, proses politik Islam itu, dan perlu waktu lama, perlu banyak yang ikut kaum muslimin, dan ini saya kira potensinya besar di Indonesia ini. Dan satu lagi bahwa dakwah itu tanpa kekerasan. Bagaimana mungkin melalui kekerasan? Prosesnya adalah perlu argumentatif dan perlu edukatif. Tanpa kekerasan. Kalau orang kemudian mengaitkan dengan kekerasan dakwah Islam itu memang berusaha untuk memojokkan Islam, tidak sesuai dengan fakta. Karena kaum muslimin tidak melakukan itu. Rasulullah tidak mencontohkan itu, dan prosesnya memang tidak mungkin dengan kekerasan. Gimana dengan argumentasi dan edukasi akan melakukan kekerasan? Karena ingin mengubah cara berpikir orang. Cara menunjukkan bahwa itu salah dan sebagainya, itu nggak mungkin dengan kekerasan. Karena kalau dengan kekerasan berarti yang muncul ketakutan. Ya? Bukan kesadaran. Iya. Kalaupun kemudian dituding kekerasan, itu sifatnya itu adalah berusaha untuk memojokkan saja dari orang-orang yang memang anti pelebelan aksesoris, monsterisasi. Jadi seakan-akan ini bukan monster tapi dianggap sebagai monster. Dan itu adalah akan datang dari musuh-musuh Islam di negeri. Dan saya kira disitulah kaum muslimin berperan di dalam aktivitas Islamisasi politik. Sehingga Islamisasi politik itu memerlukan kontribusi dari seluruh kaum muslimin yang punya niat untuk menjaga Islam ini. Dan, saya kira. Untuk kehidupan yang lebih baik pastinya ke depan, gitu ya. Sehingga yang disebut dengan berperan di dalam politik itu bukan berarti harus menjadi eksekutif, harus menjadi yudikatif, atau menjadi legislatif, atau menjadi ketua partai dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi jelas posisinya kaum muslimin di dalam aspek Islamisasi politik di negeri ini. Mudah-mudahan ke depan politik di Indonesia ini bisa dikendalikan oleh kaum muslimin dalam artian bahwa kebijakan-kebijakan politik itu semakin sesuai dengan syariah ke depan. Karena pasti ketika kebijakan itu berdasarkan syariah pasti akan bawa kemaslahatan. Saya kira iya. Dan itu saya kira topik yang perlu dibahas. Kenapa? Bahwa syariah ini akan membawa manfaat bagi negeri. Nanti kita akan bongkar lagi ya. Siap-siap nih Pak Kusman. Iya. Baik. Saya minum kopi dulu ya. Siap. Iya nih, udah mau habis nih, udah dingin nih kopinya. Baik. Ya, baik, Masya Allah, terima kasih sekali Pak Kusman ini atas penjelasannya. Jadi banyak sekali hal yang kita dapatkan dari penjelasan beliau. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para sahabat semua.
Sehat-sehat selalu Pak Kusman. Amin. Oke, Alhamdulillah. mudah-mudahan nanti kita bertemu di channel yang sama dengan tema yang berbeda. Baik. Baik. Terima kasih. Baik, sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.